Saudara sekalian, kita akan berdiri berdoa syafaat untuk beberapa hal. Kita minta Tuhan sungguh memimpin, menyertai. Mari yang pertama-tama kita berdoa untuk kebaktian secara fisik yang diadakan oleh berbagai gereja di dalam minggu-minggu ini. Kita doakan supaya Tuhan berikan pemeliharaan di dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga anak-anak Tuhan yang beribadat secara fisik ketika mentaati firman Tuhan juga pada satu sisi yang lain dengan disiplin mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kebaktian secara fisik yang diadakan oleh gereja-gereja di berbagai belahan Indonesia secara khusus dan juga secara umum di mana-mana negara. Kami berdoa Tuhan beri anugerah kepada gereja, kepada pengurus gereja, kepada jemaat ketika menjalankan, mentaati firman Tuhan di dalam kebaktian secara fisik, tetap dengan disiplin, dengan tertib mengikuti kebaktian dengan baik, dengan mengikuti aturan-aturan sehingga menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Kami berdoa bagi berbagai cabang GRI yang juga mengadakan kebaktian pada hari ini. Tuhan berikan anugerah sehingga setiap gereja boleh menjalankannya dengan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita doakan untuk konser nanti malam, minta Tuhan supaya Tuhan beri anugerah sehingga kita boleh memuliakan Tuhan melalui pujian, melalui renungan. Doakan para pemusik, doakan hamba Tuhan, dan juga terutama kita berdoa untuk seluruh tim teknis yang melayani untuk peralatan, internet, kamera, komputer, sound system. Mari kita doakan bersama-sama dengan buka suara. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk konser nanti malam, kiranya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang dikuatkan. Kami berdoa biarlah kami dipakai sebagai alat untuk membagikan informasi-informasi ini kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami tahu banyak orang yang kedukaan, kesulitan. Kiranya mereka dihibur dan dikuatkan dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai Ibu Linkan, Ibu Seli, Ibu Sofi, dan juga Laura dan juga hamba-Mu sendiri. Dan kami semua Tuhan dan tim teknis yang melayani Tuhan tolong. Sehingga mereka diberi bijaksana dan kesiapan untuk melayani secara teknis baik untuk internet, untuk sound system, kamera, komputer dan semua peralatan, listrik, sound system kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir kita berdoa untuk Bible Camp yang akan dimulai besok pagi. Doakan untuk 4.000 lebih anak-anak yang mendaftar. Tuhan beri anugerah untuk mereka mendengarkan firman di tempat mereka masing-masing melalui live streaming. Doakan para pembicara, Tuhan urapi. Doakan juga internet baik oleh panitia maupun internet di tempat anak-anak masing-masing. Mari kita buka suara. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Bible Camp besok pagi. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap hamba Tuhan yang berkhotbah dengan kuasa. Tuhan juga sertai para pembicara, Tuhan sertai panitia dan juga peralatan yang dipakai ya Tuhan. Baik internet oleh panitia maupun oleh anak-anak di rumah masing-masing. 4.000 anak-anak, Tuhan berkati mereka dengan firman yang limpah. Kami berdoa minta anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, di dalam kesempatan minggu ini saya akan mulai berkhotbah tentang 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Kita akan merenungkan satu gereja demi satu gereja di dalam 7 minggu ini. Kita sementara belum meneruskan akan Injil Lukas yang sudah sampai pasal ke-14 sebelum pandemi. Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk bisa meneruskan Injil Lukas karena sebagian jemaat tidak hadir. Sebagian orang yang kalau diberikan di YouTube sebagian belum pernah dengar sehingga menjadi kacau. Mungkin kalau kondisi sudah menjadi lebih banyak orang bisa ikut suatu waktu, kita akan kembali kepada Injil Lukas. Mari kita akan mengikuti saudara 7 gereja. 7 gereja di dalam Asia Kecil diberikan surat oleh Tuhan Yesus. Dan saudara 7 gereja ini bukan saudara sekalian berarti gereja di Asia hanya 7. Gereja di Asia yang tidak menerima surat seperti Kolose, seperti Hierapolis tidak diberikan surat. Ada gereja lain, masih banyak gereja lagi seperti gereja Korintus, gereja Filipi, gereja Tesalonika yang juga tidak diberi surat. Tapi 7 gereja ini saudara sekalian mewakili gereja-gereja di seluruh dunia. 7, ada yang mengatakan inilah 7 tipe gereja yang ada di dalam kitab Wahyu.
Dan kalau saudara melihat di peta di bagian belakang dari Alkitab kita, saudara, maka dari Efesus kemudian ke Smyrna terus sampai kepada gereja yang terakhir, semuanya itu disusun di peta menurut jarum jam, arah jarum jam. Seperti berikan satu, inilah sentral, ya, arah jarum jam ini sentral, seperti mengatakan ini mewakili 7, angka kegenapan sering sekali muncul dalam kitab Wahyu, merupakan angka kegenapan. Mari kita membuka pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita mulai dengan gereja yang paling besar di Efesus, gereja yang paling diberkati, hamba-hamba Tuhannya hebat-hebat semua, Paulus, Yohanes, dan juga Timotius pernah melayani di Efesus, semua hamba-hamba Tuhan yang hebat. Mari kita membaca pasal kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita baca bergantian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman yang sudah kami baca dan penjelasan-penjelasan. Jikalau ada ayat yang dibacakan, Roh Kudus bekerja dan kalimat-kalimat Tuhan kuduskan dan Tuhan tanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada 4 hal yang akan kita renungkan dari surat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes dan Yohanes tulis untuk mereka. Yang pertama, saudara sekalian, gereja harus dilihat dari mata Tuhan sendiri. Gereja harus dinilai, harus dilihat dari mata Tuhan, bukan dari mata dunia. Gereja harus dilihat dari mata Tuhan sendiri. Saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama? Tuhan Yesus memperkenalkan diri, inilah firman dari Dia, dari Tuhan Yesus yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara sekalian, ayat yang ketujuh, pasal 1 ayat yang ke-20, pasal pertama ayat ke-20 berkata, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itulah ketujuh jemaat. 7 bintang adalah simbol dari 7 malaikat, atau malaikat ketujuh jemaat. Malaikat ketujuh jemaat adalah simbol dari pimpinan-pimpinan gereja. Ini yang kita baca dari beberapa ayat ini. Bintang adalah simbol dari malaikat-malaikat jemaat. Malaikat-malaikat jemaat adalah simbol dari pimpinan-pimpinan gereja. Maka ketika Yesus berkata, aku memegang 7 bintang, berarti Tuhan Yesus memegang pimpinan-pimpinan gereja. 7 gereja di dalam hal ini. Tuhan Yesus memegang pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan Yesus memegang mereka, memegang kendali, berdaulat atas mereka. Ini yang dikatakan. Tuhan Yesus memegang kendali atas mereka, berotoritas atas mereka. Kita boleh katakan saudara bahwa Tuhan Yesus bukan saja berotoritas atas para pemimpin gereja, tetapi Tuhan Yesus juga berotoritas atas para pemimpin dunia. Tuhan Yesus bukan hanya berotoritas atas para pemimpin gereja, tetapi Tuhan Yesus juga berotoritas atas para pemimpin dunia. Saudara sekalian, kita lihat di dalam satu contoh yang saya berikan dari Yeremia 2 Tawarik dan Yeremia. Saudara, Yeremia 26, 2 Tawarik 36 dan Yeremia 22. Saudara sekalian, di dalam masa pemerintahan Raja Yoyakim, maka saudara Raja Yoyakim menangkap Nabi Uria dan dibunuh dengan pedang dan mayatnya dilempar ke dalam kuburan rakyat jelata. Nabi Uria adalah nabi yang melayani seperti Yeremia, dia memberitakan firman seperti Yeremia. Dia hamba Tuhan yang baik, saudara.
Tetapi Raja Yoyakim sudah tidak suka kepada pemberitaan firman dia, sehingga Raja Yoyakim menangkap dia. Dia lari ke Mesir dan kemudian orang dikirim untuk menangkap dia dan dibunuh dengan pedang dan mayatnya dilemparkan ke dalam kuburan rakyat jelata. Kalau di dalam masa itu, saudara, kalau orang meninggal dan jenazahnya dilempar ke dalam kuburan rakyat jelata, itu suatu penghinaan. Seperti saudara pahlawan, tapi tidak dikuburkan di dalam makam pahlawan, tapi dikuburkan misalnya di pinggir jalan. Dikuburkan di pinggir toilet misalnya, dikuburkan di pinggir septic tank, itu suatu penghinaan. Pada masa itu saudara juga demikian, kalau seorang itu saudara seharusnya dikuburkan di kuburan tertentu, tapi dia dibuang, saudara dilempar ke dalam kuburan rakyat jelata, itu dianggap sebagai satu penghinaan. Raja Yoyakim menangkap Nabi Uria, saudara dibunuh dengan pedang, dan jenazahnya dilempar ke dalam kuburan rakyat jelata, itu Yeremia 26. Saudara, di dalam 2 Tawarik 36 dikatakan saudara Nebukadnezar menangkap Raja Yoyakim, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Yeremia 22 akhirnya berkata, ya Raja Yoyakim dibunuh menurut penguburan keledai. Tidak ada orang meratapi dia, saudara diseret, dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem dan dikuburkan menurut penguburan keledai. Saudara lihat permainan ini. Raja Yoyakim menangkap Nabi Uria, dibunuh dengan pedang dan dibuang ke kuburan rakyat jelata. Yang Tuhan lakukan kepada Raja Yoyakim, saudara, bukan saja dibunuh, saudara, tapi dia ditangkap, dirantai dengan tembaga, lalu diseret seperti keledai, dibuang keluar Yerusalem, dan saudara diperlakukan lebih parah daripada dia memperlakukan Raja Nabi Uria. Raja Yoyakim membunuh Nabi Uria. Tapi Tuhan memakai Nebukadnezar untuk menghukum Raja Yoyakim lebih kejam, lebih keras daripada apa yang dia lakukan kepada Nabi Uria. Saudara sekalian, ini adalah contoh di dalam perjanjian lama betapa Tuhan bukan hanya berdaulat atas para pemimpin gereja, tapi Tuhan juga berdaulat atas para pemimpin dunia. Tuhan bukan hanya berdaulat atas para pemimpin gereja, tetapi Tuhan juga berdaulat atas para pemimpin dunia. Di dalam ayat yang kedua, saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Kaki dian adalah simbol daripada gereja. Kaki dian adalah simbol daripada gereja, dan Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian, berarti Tuhan Yesus, saudara, berada di antara orang percaya, di antara gereja Tuhan. Dia mengenal, dia mengetahui gereja Tuhan, dia memahami akan gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Berkali-kali dikatakan aku tahu, saudara. Tuhan tahu. Ini sesuatu kalimat yang bagi saya luar biasa. Dua kata ini, saudara, aku tahu. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu, saudara, berarti suatu penghiburan bagi kesetiaan yang tidak dihargai. Tuhan tahu berarti suatu penghiburan bagi kesetiaan yang tidak dihargai. Ketika orang setia tidak dihargai, yang tahu siapa? Tuhan tahu. Sekaligus, saudara sekalian, aku tahu, Tuhan tahu berarti apa, saudara? Suatu ancaman bagi ketidaksetiaan yang tersembunyi. Tidak setia tapi tersembunyi. Tidak ada yang tahu, saudara. Dia tidak setia tapi tidak ada yang tahu. Orang anggap dia bagus, orang anggap dia luar biasa, orang anggap dia hebat, saudara. Tidak setia tetapi orang anggap dia luar biasa, orang anggap dia hebat. Pak Pendeta Stephen Tong ada beberapa kali, saudara, memberikan contoh di dalam hal yang lain, tapi contohnya bagus sekali, saudara, yang saya berikan kepada saudara. Orang itu ketika duduk di meja makan, saudara, lalu ada seorang yang jahat, sepatunya ada besi. Dia tendang orang lain, saudara. Tapi karena tidak ada yang tahu, saudara sekalian, orang itu berteriak, orang itu juga nggak tahu siapa yang tendang, saudara. Lalu kemudian, saudara, sudah kakinya luka, orang yang tendang itu sekarang tawarkan obat, nih saya kasih obat. Maka orang yang tendang tadi langsung jadi pahlawan, saudara. Oh, dia pahlawan. Kenapa? Dia kasih obat. Padahal, saudara, dia yang melukai. Dia yang melukai, saudara, tapi karena dia menawarkan obat dan orang tidak tahu siapa yang menendang. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya orang merasa, wah, orang ini luar biasa. Saudara sekalian, aku tahu itu berarti, saudara, pada satu sisi suatu penghiburan bagi kesetiaan yang tidak dihargai dan suatu ancaman bagi ketidaksetiaan yang tersembunyi. Saya ulang, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku tahu, dia tahu, Tuhan tahu, berarti itu suatu penghiburan bagi kesetiaan yang tidak dihargai dan suatu ancaman bagi ketidaksetiaan yang tersembunyi.
Saudara sekalian, Tuhan tahu. Tuhan berada di tengah-tengah kaki dia tahu gereja demi gereja itu. Itu sebabnya gereja harus dinilai dari mata Tuhan, bukan dari mata manusia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang Yohanes pasal yang ke-24 sampai 25, Yohanes menulis, saudara, bahwa ketika orang-orang datang untuk mengikut Tuhan, dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Betulkah mereka berniat sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid akan tergoncang imannya karena dia pada malam ketika Yesus ditangkap. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebelum seserah ayam berkokok. Dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa Yesus membawa-bawa ayam di dalam urusan Petrus? Karena Petrus berkata, aku akan sampai mati mengikut engkau. Yesus berkata, saudara, tidak usah bilang sampai mati. Sebelum ayam berkokok, berarti sebelum fajar menyingsing, sebelum sampai pagi hari, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Tuhan tahu Petrus akan menyangkal. Tuhan tahu murid-murid akan goncang iman. Tuhan tahu, saudara, bahwa orang-orang banyak itu, saudara, tidak semua sepenuh hati. Itu sebabnya dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara sekalian, gereja itu dilihat dari mata Tuhan, bukan dilihat dari mata manusia. Bukan dilihat dari mata dunia, bukan dilihat apa yang, oh gereja ini luar biasa, gereja itu luar biasa. Bukan, saudara. Apa sesungguhnya yang Tuhan lihat? Apa sesungguhnya yang Tuhan pahami dari gereja? Itu yang harus menjadi pokok daripada evaluasi kita. Saudara sekalian, saya mau bercerita tentang Jonathan Gofford. Saudara, Jonathan Gofford adalah seorang misionaris yang dikirim ke China pada akhir abad ke-19, awal abad yang ke-20. Tahun 1800-an, 900-an awal. Jonathan Gofford, saudara sekalian, dia melayani di China dan dia melewati masa perang yang disebut sebagai Boxing War. Perang boxer, bahasa Indonesia biasa disebut perang boxer. Boxing War. Kenapa disebut Boxing War? Karena pada masa itu, saudara, di China, orang-orang China membenci orang Barat, membenci imperialisme, membenci kekristenan. Sehingga orang-orang Tiongkok, saudara, dengan martial art, dengan kungfu, mereka melawan akan itu orang-orang Barat, saudara. Sehingga orang Barat yang tidak ngerti istilah kungfu, mereka bilangnya Chinese boxing. Mereka bilangnya Chinese boxing, maka jadi Boxing War. Mereka perang, mereka lawan, saudara. Pada masa itu, begitu banyak misionaris yang dibunuh. Orang Kristen banyak yang dibunuh, saudara. Tahun 1899 sampai 1901. Begitu banyak misionaris yang dibunuh, begitu banyak orang Kristen yang dibunuh. Termasuk Gofford yang juga dianiaya, tetapi dia tidak mati. Tetapi yang luar biasa, saudara. Ketika masa di mana banyak misionaris dibunuh, Pendeta Stephen Tong yang pertama kali ngomong kalimat ini, saudara, dan saya membaca juga, saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. 1899 sampai 1901. 1899 sampai 1901. Di dalam 3 tahun itu begitu banyak hamba Tuhan orang Barat yang dibunuh. Tapi pada masa itu, dalam tahun-tahun itu, saudara, satu persatu raksasa-raksasa rohani dari China lahir. John Sung lahir tahun 1901. Andrew G lahir 1901. Wang Mingtao 1900. Watchman Nee 1903. Di dalam masa itu, saudara. Nanti Timothy Chow tahun 1908. Saudara, masa-masa, saudara, begitu banyak pertumpahan darah di tengah-tengah orang Kristen. Orang Kristen tidak mempunyai pengharapan, mereka dibunuh. Yang ikut Kristen dianggap ini agama imperialis. You mengikut Kristen berarti you mendukung orang Barat, you mendukung penjajah. Maka orang China banyak yang membunuh orang Kristen pada masa itu. Tapi saudara, secara tidak tahu, orang Kristen yang terus berdoa menangis, Tuhan, adakah jalan keluar bagi kekristenan? Adakah jalan keluar bagi orang percaya, bagi gereja? Satu persatu Tuhan persiapkan. Doa mereka dijawab, saudara, berpuluh-puluh tahun sebelum datangnya kebangunan besar di China. Ketika John Sung melayani tahun 1927-28 sampai dengan 1943, 44, saudara. Pada masa itu, saudara, berpuluh-puluh tahun sebelum itu, Tuhan sudah mendengar doa orang percaya. Tuhan sudah menjawab doa mereka. Yang terus berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan. Dan saudara, setelah perang Boxing selesai, saudara, kebangunan sudah datang melalui salah seorang Barat yang melayani di China. Sehingga Gofford akhirnya dikenal bukan sebagai seorang misionaris, tetapi sebagai seorang revivalist, sebagai seorang preacher, sebagai seorang pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan. Mulai dari mana, saudara? Mulai dari ketika 1904-1905 setelah perang Boxing, dia mendengarkan ada revival, ada kebangunan di Wales. Dia mendengarkan akan ada kebangunan di negara lain, di Amerika dan sebagainya.
Dan saudara, dia membaca buku-buku tentang kebangunan. Dia mulai memeriksa diri. Dan dia mengatakan begini, saya mulai merasa semakin tidak puas dengan hasil pekerjaan saya. Perasaan gelisah dan tidak puas itu mendorong saya mempelajari Alkitab dengan lebih sungguh. Setiap ayat yang berkenaan dengan penambahan kuasa dari Allah menjadi nyawa dan hidup bagi saya. Setiap ayat yang berkenaan dengan penambahan kuasa dari Allah menjadi nyawa dan hidup bagi saya. Kalau benar kuasa rohani itu dapat diperoleh dan digunakan dengan jalan mentaati hukum rohani tertentu, seperti tertulis dalam Alkitab, saya harus mengetahui apa persyaratannya dan kemudian menaatinya apapun yang terjadi. Saudara sekalian, dia bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi pelayanan dia. Sehingga kemudian saudara, dia mulai minta, mengevaluasi, mempelajari firman Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dia mulai memeriksa apa yang harus diperbaiki. Dan Tuhan mengubah dia, Tuhan memakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Sehingga saudara, pekerjaan Tuhan itu begitu berkembang. Gereja harus dinilai pertama-tama saudara, bukan dari mata dunia, bukan dari diri sendiri, bukan dari mata Tuhan, dari mata manusia, tapi dari mata Tuhan. Apa yang Tuhan pahami dari gereja, apa yang Tuhan lihat dari gereja, apa yang saudara sesungguhnya gereja itu di mata Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan melihat gereja secara utuh dan jujur, positif baru negatif. Yang kedua, saudara, Tuhan melihat gereja secara utuh dan jujur. Yang pertama positif dulu, baru melihat yang negatif. Seperti orang-orang di dalam dunia akademis. Dunia akademis mengajar kita, saudara, kalau lihat segala sesuatu harus positif dulu, baru negatif. Dunia akademis tidak mau terima, saudara, buku yang hanya negatif tok mengkritik. Juga tidak mau yang hanya positif tok memuji. Dia mau dua-duanya. Pertama positif dulu, baru setelah itu negatifnya apa, saudara. Tuhan mulai, saudara, dengan positif dan kemudian mulai dengan negatif. Di dalam khotbah saya yang lain, saudara, saya bicara mengenai 3 mata yang saya tidak khotbahkan lagi sekarang. Mata kedagingan, mata jasmani, dan mata rohani. Saudara sekalian, mata kedagingan misalnya ketika orang masuk ke dalam gereja, dia bertanya, apa yang bisa saya peroleh dari gereja ini? Keuntungan apa yang bisa saya terima dari gereja ini? Ketika dia masuk ke dalam gereja, saudara, misalnya dia hanya melihat yang jelek-jelek dari gereja. Dia tidak melihat pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Itu adalah contoh daripada mata kedagingan. Tetapi mata Tuhan, saudara, melihat pekerjaan Tuhan. Siapakah kita, saudara, sehingga tutup mata terhadap pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja. Dan Tuhan, saudara, mulai dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara, bagi saya kalau kita membaca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keenam, kita merasa ini gereja sudah sempurna. Mau apa lagi Tuhan? Kenapa Tuhan begitu perfeksionis? Kenapa Tuhan tuntutnya begitu tinggi? Gereja ini sudah sempurna, sudah cukup, sudah luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan lagi dari gereja ini? Saudara sekalian, ayat kedua, kita mulai dari ayat kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunanmu. Saya sebut ini sebagai ministerial faithfulness. Ministerial faithfulness, kesetiaan pelayanan. Ministerial faithfulness. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lalu meningkat lagi, saudara, bukan hanya kerja, jeripaya. Terjemahan yang lebih baik, saudara, banting tulang. Bahasa Yunani itu kopos. Kopos, K-O-P-O-S artinya banting tulang. Di sekolah teologi mahasiswa biasa menghafal kopos dengan kopos artinya bekerja sampai kropos. Itu biasa supaya gampang ingat, saudara. Kopos itu banting tulang, saudara. Pertama kerja, lalu kemudian banting tulang. Ketiga tekun. Ini, saudara, gereja yang luar biasa. Mereka bukan hanya kerja. Oh, kerja-kerja saja, saudara. Banyak orang juga kerja yang ringan-ringan. Dia kerja, saudara, tapi dia meningkat bukan hanya kerja. Dia maju kepada yang kedua, saudara, banting tulang. Berarti lebih berat lagi daripada pekerjaan, lalu masuk kepada yang ketiga, saudara, banting tulang 30 tahun sekali, enggak apa-apa banting tulang 30 tahun sekali. Tapi ini, saudara, ketekunan berarti apa? Banting tulang terus menerus. Terus menerus, tidak habis-habisnya, saudara, terus menerus banting tulang. Inilah yang menjadi keluar biasaan dari gereja ini, saudara. Wah, ini gereja luar biasa. Saudara, kerja, banting tulang, tekun. Kerja, banting tulang, tekun. Ini luar biasa. Ini pertama, saudara. Ministerial faithfulness. Yang kedua, saudara, doctrinal faithfulness. Doctrinal faithfulness artinya mereka setia secara doktrin. Mereka menguji yang namanya rasul, karena banyak rasul palsu yang berkeliling gereja-gereja sejak 40 tahun sebelumnya di gereja-gereja yang didirikan Paulus. Banyak rasul palsu yang berkeliling.
Lalu saudara mereka menguji, ternyata itu bukan rasul, itu pendusta. Mereka saudara bisa tahu ajaran yang salah yang mana, ajaran benar yang mana. Dan bagi saya, saudara, bagi saya gereja Efesus sudah bertumbuh melakukan apa yang diminta oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal keempat. Dalam Efesus pasal keempat, Paulus berkata, supaya mereka mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, supaya mereka dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Mereka sudah bertumbuh, mereka sudah jalankan permintaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka sudah jalankan. Doctrinal faithfulness. Ayat 6, mereka membenci. Oh bagus ya, benci yang Tuhan benci. Benci yang Tuhan benci. Tuhan membenci pengikut Nikolaus. Siapa pengikut Nikolaus? Belum kita bahas di sini. Karena dalam surat-surat selanjutnya, saudara, pengikut Nikolaus sama dengan ajaran Bileam, sama dengan Nabi Isabel. Dalam kota-kota selanjutnya nanti kita akan bahas. Sama saudara. Sudah saudara, Tuhan membenci pengikut Nikolaus. Mereka juga benci. Apa saudara? Intinya apa? Supaya kita tahu dulu sebelum kita masuk penjelasan yang lebih jauh dalam surat-surat yang berikutnya saudara. Pengikut Nikolaus saudara, inti ajaran mereka adalah mereka bukan saja mengizinkan jemaat itu berzina dan menyembah berhala. Mereka bahkan membuat alasan-alasan rohani, alasan-alasan teologis mengapa orang Kristen boleh berzina dan boleh menyembah berhala. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku benci. Karena ajaran Nikolaus mengajarkan saudara bahwa orang Kristen boleh berzina, orang Kristen boleh menyembah berhala dan ada alasan Alkitabnya, ada alasan rohaninya. Saudara, ini gereja yang mempunyai ministerial faithfulness, mempunyai doctrinal faithfulness, yang ketiga saudara mempunyai sacrificial faithfulness, mempunyai saudara kesetiaan pengorbanan, menghadapi penganiayaan. Ayat ketiga saudara, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Terus tidak mengenal lelah saudara, dianiaya terus melayani. Dianiaya saudara, menderita terus sabar. Ini gereja luar biasa. Ministerial faithfulness, doctrinal faithfulness, sacrificial faithfulness. Ini gereja yang mempunyai saudara ciri khas yang luar biasa. Hamba Tuhan kalau lihat gereja gini, puji Tuhan sudah berhasil. Sinode kalau lihat gereja gini, puji Tuhan ini gereja sudah sukses. Ini GRIIE, Gereja Reform Injili Indonesia Efesus. Sudah hebat, saudara, doktrin hebat, pelayanan hebat, saudara sekalian, pengorbanan hebat, KKR regionalnya hebat, semua hebat. Mau apa lagi? Saudara kita bertanya, Tuhan mau apa lagi? Ini sudah luar biasa, saudara, bukan ajaran sesat, bukan saudara mereka itu perpecahan, bukan mereka itu saudara ada perzinahan, ini sudah luar biasa. Tetapi saudara-saudara di mata Tuhan belum. Ayat keempat, muncul ledakannya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagi Tuhan belum cukup, bagi mereka saudara sudah luar biasa. Di antara semua gereja saudara boleh dibilang gereja Efesus yang paling luar biasa. Tidak ada gereja dari 7 gereja ini yang digambarkan secara lengkap, mempunyai 3 macam kesetiaan yang luar biasa. Tetapi saudara Tuhan tetap melihat ada kekurangan dan kekurangan itu sangat bahaya. Kalau seorang anak rajin belajar, seorang anak saudara nurut orang tua, seorang anak saudara rajin ke gereja, saya percaya orang tua dari Albania sampai Zimbabwe pasti senang. Iya kan? Rajin ke gereja, rajin belajar, nurut orang tua. Saudara. Kalau bicara sama orang tua aja enggak pernah bilang saya, sebut nama. Ya. Waduh, orang tua dengar, seperti malaikat ya. Baik papa, baik mama. Nanti ya bisa, waduh. Ya, terus nilainya, kalau nilainya jelek-jelek, kita jadi khawatir mungkin anak ini kurang cerdas. Jadi dia nurut-nurut terus ya. Tapi nilainya di sekolah 30, 40 ya memang kemampuannya kurang. Ini saudara luar biasa. Rohaninya bagus, ke gereja rajin, saudara tidak pernah ada komplain. Guru di sekolah bilang bagus anak ini, saudara semuanya bagus. Di rumah bagus, rajin, saudara. Semua anak di mana-mana saudara makanan diambilin, piring diambilin. Dia ambil makanan sendiri, selesai dia beresin semua piring, piring dia cuci. Saudara. Saya percaya mamanya tiap malam cucurkan air mata. Saudara. Waduh ini anak gue apa anak malaikat saudara. Wow luar biasa. Tapi di mata Tuhan bisa kurang. Saudara tahu anak itu siapa? Siapa anak itu?
Namanya Esau. Esau. Esau hatinya tidak pernah untuk Tuhan. Tapi Esau itu anak yang baik. Itu sebabnya Ishak mencintai Esau. Saudara, Yakub banyak kekurangan. Tapi Yakub itu cuma satu, saudara, hatinya untuk Tuhan. Saya tidak mau bicara ini, saudara. Ini menarik, tetapi kita skip karena waktu. Kita kembali ke sini, saudara. Yang ketiga, karena nanti poin yang keempat paling panjang dari khotbah ini, saudara. Saya pindah ke poin ketiga. Saudara sekalian, pertama gereja harus dilihat dari mata Tuhan, bukan dari mata dunia. Yang kedua, saudara, gereja itu dilihat secara utuh dan jujur, yang positif dulu baru yang negatif, saudara. Yang ketiga, saudara sekalian, kasih mula-mula adalah hal yang sentral di dalam gereja. Kasih mula-mula adalah hal yang sentral di dalam gereja. Saya memulai dengan skenario daripada William Hendriksen sebelum kita masuk pada beberapa poin dari poin ketiga ini, saudara. William Hendriksen memberikan skenario begini, saudara, untuk kita memahami gereja Efesus. Paulus mengunjungi kota ini kira-kira tahun 52. Paulus mengunjungi kota ini kira-kira tahun 52 di Efesus, saudara. Kisah Rasul 18, Priscilla, Aquila, Apolos ditinggalkan di sana untuk melayani. Misi kedua. Dalam misi yang kedua, Paulus mengunjungi kota Efesus kira-kira tahun 52. Misi yang ketiga, dia melayani 3 tahun dan setelah itu berpisah dengan para penatua di Efesus yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal ke-20. Lalu saudara, tahun 60 sampai 63 kira-kira, Paulus dipenjarakan pertama kali di Roma, tahun 60-an, pertama kali pemenjaraan di Roma, saudara. Paulus menulis surat Efesus. Jadi surat Efesus itu ditulis dalam pemenjaraan pertama di Roma. Paulus dipenjarakan 2 kali di Roma. Kali pertama dia tulis surat Efesus. Tahun 66 Yohanes sudah menjadi hamba Tuhan di Efesus. Tahun 66. 52 gereja didirikan. 66 saudara, Yohanes menjadi hamba Tuhan. Kitab Wahyu ditulis tahun 95. Kitab Wahyu ditulis tahun 95. Gereja Efesus berdiri tahun 52. Berarti saudara 43 tahun gereja ini. 43 tahun saudara, ahli dari manapun teologi saudara mengatakan kepada kita. 40 tahun itu one generation. One generation is over. Sudah pergi. Sekarang generasi kedua. Bagi saya saudara bukan hanya generasi kedua yang sudah dingin. Tetapi saudara sekalian bahkan kita orang Kristen kalau sudah 40 tahun terima Yesus pun kasih mula-mula itu sudah dingin. Saudara sekalian 40 tahun. Gereja ini saudara sekarang mungkin memasuki generasi kedua. Ini kejadian yang mirip dengan kitab Hakim-Hakim. Tetapi karena waktu saya tidak membahas kitab Hakim-Hakim saudara. Kitab Hakim-Hakim saudara sekalian itu juga menceritakan hal yang sama. Ketika Yosua mati, generasi yang pertama yang menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir, melewati Laut Teberau, begitu banyak mujizat yang mereka saksikan. Generasi pertama lewat, muncul generasi kedua di awal kitab Hakim-Hakim. Di situ saudara mereka tidak lagi mengerti pekerjaan Allah. Mereka sudah dingin, tidak lagi menghormati Tuhan. Generasi kedua. Saudara sekalian di sini kita melihat generasi kedua. Bukan saja generasi kedua itu sudah dingin saudara, tetapi juga generasi yang kedua itu. Saudara sekalian menggambarkan bahwa 40 tahun sudah berlalu. Kalau generasi pertama masih hidup pun, barangkali banyak di antaranya yang sudah dingin. Cerita yang sangat gampang saudara kita pahami, tetapi menggambarkan apa yang terjadi dengan generasi kedua. Saudara ketika orang-orang yang tenggelam di dalam kapal, sebagian meninggal, sebagian selamat saudara. Sekian puluh orang yang selamat, saudara ditolong dengan susah payah, dengan kapal nelayan seadanya, saudara amis. Mereka saudara terlantar, banyak yang makan KTP, makan kertas selama di laut, sangat menderita. Tapi mereka sebenarnya orang kaya-kaya yang naik kapal pesiar. Dan karena kapal itu tenggelam, saudara mereka sangat menderita. Setelah diloloskan, saudara mereka semua 30 orang berkumpul. Pertama kali setelah tenggelamnya kapal itu. Mari kita berjanji. Kita dirikan lembaga untuk menolong orang yang tenggelam. Supaya kalau orang tenggelam jangan diperlakukan seperti itu. Kita dirikan pusat-pusat penampungan di pinggir pantai. Kita siapkan kapal-kapal yang bagus di pinggir pantai. Yang di daerah-daerah di mana biasanya kapal tenggelam. Kita serve mereka dengan luar biasa. Kita sediakan tempat tidur, baju ganti, semuanya yang prima. Karena itu pengalaman kita. Lalu mereka sewa manajer, semua dilakukan dengan sangat luar biasa. Dana yang dikumpulkan banyak karena begitu banyak orang yang selamat dari kapal tenggelam.
merasakan pahitnya kalau tenggelam kapal itu tidak enak. Mereka sumbang uang yang banyak. Sudah generasi pertama meninggal, pengurus yayasan meninggal semua, muncul generasi kedua. Siapa yang mau layani? Sekarang yang melayani anak-anaknya yang tidak pernah tenggelam kapal. Yang melayani petugas-petugas yang tidak pernah tenggelam kapal. Mereka bawa orang dari kapal yang tenggelam, bau amis. Masukkan dalam gedung, jangan. Gedung begitu bagus bukan untuk tampung orang bau. Gelar semua di pinggir pantai, semprot pakai selang. Ya. Sabun pun disemprot. Orang yang generasi pertama kalau masih hidup dia lihat dia nangis. Bukankah lembaga ini didirikan untuk menolong orang yang tenggelam kapal? Kenapa orang yang tenggelam kapal justru diperlakukan seperti ini? Karena generasi yang kedua tidak mengerti visi mula-mula. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Greg Bale, saudara, ketika generasi kedua atau boleh dibilang setelah 43 tahun gereja Efesus. Salah satu yang hilang, saudara, Greg Bale mengatakan mereka tidak lagi mengekspresikan kasih mula-mula yang berapi-api bagi Tuhan Yesus dengan bersaksi baginya kepada dunia. Memang saya perhatikan, saudara. Setelah saya baca lagi ayat 2 dan ayat 3, saudara, ada sesuatu yang tidak ditonjolkan di ayat 2 dan ayat 3. Yaitu, saudara, tidak ditonjolkan mengenai penginjilan. Tidak bicara mengenai kesaksian, tidak bicara mengenai bersaksi. Tidak bicara mengenai penginjilan, saudara. Tidak dibicarakan bahwa gereja itu menginjili. Maka saudara Greg Bale mengatakan mereka tidak lagi mempunyai hati bagi jiwa-jiwa. Kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Tetapi kasih mula-mula tentu saudara tidak berhenti hanya sampai kepada jiwa-jiwa. Kita mau melihat saudara 6 tanda orang yang kasihnya sudah menjadi dingin. Octavius Winslow menulis buku kecil yang sangat luar biasa. Dan saya bagikan kepada saudara apa yang terjadi ketika kasih orang Kristen semakin lemah. 6 tanda kasih orang Kristen semakin lemah. Tanda yang pertama. Mereka tidak lagi menikmati kehadiran Allah. Bahkan tidak lagi rindu berpikir tentang Allah. Ketika kasih orang Kristen semakin lemah, mereka tidak lagi berpikir tentang Allah, tidak lagi rindu berpikir tentang Allah, tidak lagi menikmati kehadiran Allah. Tidak menikmati jam-jam doa, tidak menikmati jam-jam membaca firman, tidak menikmati jam-jam kebaktian. Tanda kasih kepada Tuhan semakin lemah ketika tidak lagi menikmati kehadiran Allah. Tidak lagi menikmati, tidak lagi rindu berpikir tentang Allah. Itu tandanya kasih semakin dingin. Yang kedua, tanda yang kedua ketika kasih semakin dingin, Winslow mengatakan orang-orang percaya tidak lagi datang kepada Allah sebagai anak-anaknya. Mereka tidak lagi mempercayainya, bagi mereka Allah terasa begitu jauh. Mereka mulai mempunyai pikiran-pikiran yang meragukan Allah. Allah begitu jauh, tidak datang sebagai anak-anak Tuhan, tidak lagi mempercayainya. Mulai ada keraguan-raguan, terutama dalam kesulitan. Tuhan ada enggak? Tuhan ada enggak? Mulai ada keraguan-raguan, mulai bertanya-tanya Tuhan ada enggak? Mulai meragukan Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan, tidak lagi datang kepada Tuhan sebagai anak-anaknya. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga, ketika kasih orang percaya semakin melemah. Tanda ketiga, kehidupan doa hampir terhenti. Ketika kasih akan Allah melemah, orang-orang Kristen yang lemah rohani tidak memiliki keinginan untuk berdoa. Kehidupan doa hampir berhenti. Tinggal 3 kali doa, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu pun doanya ala kadar, formalitas, buru-buru, seadanya saja berdoa, cepat-cepat. Kadang-kadang dia yang pimpin doa makan bersama, setelah itu dia doa lagi sendiri, saudara. Karena dia lupa tadi sudah pimpin doa. Ketika saudara kasih kepada Tuhan semakin lemah, kehidupan doa hampir berhenti. Tidak ada lagi jam-jam doa syafaat, tidak ada lagi kerinduan untuk berdoa. Yang keempat, saudara sekalian, orang-orang percaya yang kasih akan Allahnya lemah, tidak merasa khawatir bila tidak mentaati Tuhan. Orang-orang percaya yang kasihnya akan Allah melemah, tidak merasa khawatir bila tidak mentaati Tuhan. Tidak merasa khawatir bila tidak mentaati Tuhan. Berbuat dosa biasa aja. Tidak mentaati Tuhan biasa aja. Melakukan dosa enteng dan ringan, seperti bukan suatu big deal, big issue, bukan, ini ya biasa aja. Orang percaya yang kasihnya akan Allahnya lemah tidak merasa khawatir bila tidak mentaati Tuhan. Orang percaya yang kasih akan Allahnya lemah tidak merasa khawatir bila tidak mentaati Tuhan. Yang kelima, saudara, orang Kristen
sedikit sekali berpikir tentang Yesus Kristus di saat kasih mereka menjadi lesu dan pudar. Sedikit sekali berpikir tentang Yesus Kristus di saat kasih mereka lemah dan pudar. Yang keenam, saudara, ketika kasih kepada Allah menjadi lemah, tidak lagi tertarik untuk menyebarkan Injil. Di dalam beberapa kali PA streaming saya katakan, saudara, inilah saat yang terbaik saudara mengajak orang mendengar firman. Karena biasa mengajak orang ke gereja sulit, sekarang gereja mendatangi orang. Banyak orang yang malu kalau diajak ke gereja. Dia malu karena dia sering memaki Kristen, dia malu kepada mertuanya, dia malu kepada istrinya, dia malu kepada siapa, saudara. Saudara ajak ke gereja tidak mau. Banyak orang yang di Jakarta tidak mau ke gereja. Tapi kalau ke Singapura selalu ke kebaktian Patong. Saya dengar cerita itu sering kali terjadi, saudara. Kenapa, saudara? Malu. Karena mungkin dia pernah memaki Kristen, saudara. Tetapi saudara sekalian, ini saatnya kita, saudara, tidak bisa ajak dia ke gereja, saudara. Apalagi pandemi, banyak orang tua tidak bisa diajak ke gereja. Ini saatnya saudara ajak dia dengarkan firman. Saudara beri dia line streaming, saudara berikan dia, saudara sekalian, kesempatan dengan saudara telepon. Ada orang, saudara, yang melakukan dengan bagus sekali, saudara berikan link streaming. Lalu saudara sebelum jamnya telepon lagi, 10 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, diingatin terus saudara supaya tidak lolos. Sudah buka belum? Ketemu enggak? Itu bentuk kita bisa melayani. Ini saatnya saudara bisa melayani orang. Karena pelayanan firman bertebaran di mana-mana. Saudara, yang ketiga, kasih mula-mula adalah hal yang sentral. Dan itu yang hilang di dalam gereja Efesus. Yang keempat, saudara, kasih mula-mula adalah dosa yang serius. Kasih mula-mula adalah dosa yang serius. Kehilangan kasih mula-mula adalah dosa yang serius. Kita sudah terbiasa, saudara, di dalam gereja yang dianggap serius itu kalau perzinahan, kalau korupsi, kalau ajaran sesat, kalau perpecahan itu persoalan serius dalam gereja. Kalau ada skandal dalam gereja, oh rame ini gereja bermasalah. Kalau ada perzinahan, ada ajaran sesat, itu skandal yang besar. Skandal percabulan pendeta di Surabaya, oh ini perkara besar. Saya tidak berarti semua itu perkara kecil, saudara. Semua itu perkara besar. Perzinahan, ajaran sesat, perpecahan, korupsi, saudara. Itu semua perkara besar. Tetapi saudara, Yesus berkata di sini, betapa dalamnya engkau telah jatuh, ayat kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya. Mereka, saudara, tidak ada ajaran sesat, mereka tidak ada perzinahan, mereka tidak ada, saudara, korupsi, tidak ada perpecahan. Tapi Tuhan berkata, betapa dalamnya mereka telah jatuh. Apa yang terjadi, saudara? Kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu dimulai dari mana, saudara? Di experience of salvation. Pengalaman keselamatan, saudara. Kenapa orang ketika percaya Yesus itu berapi-api? Kenapa orang ketika percaya Yesus itu berapi-api, saudara? Karena Roh Kudus bukakan kepada dia, saudara, 3-dimensional aspek, saudara. Satu aspek yang 3 dimensi, saudara, itu Roh Kudus bukakan kepada dia. Ketika Roh Kudus bukakan kepada dia 3 hal itu, saudara, dia begitu berapi-api. Pertama, Roh Kudus bukakan kepada dia betapa gelapnya dosa dia. Yang pertama, ketika orang itu percaya Yesus, Roh Kudus bukakan kepada dia betapa gelapnya dosa dia. Yang kedua, Roh Kudus bukakan kepada dia betapa menakutkannya neraka, hukuman maut bagi dia. Yang ketiga, Roh Kudus bukakan kepada dia betapa ajaibnya kasih Kristus. 3 ini, saudara, yang membuat orang itu kemudian, saudara, menggebu-gebu. Dia merasakan luar biasa. Yang pertama, Roh Kudus bukakan kepada dia betapa jahatnya dia, betapa gelapnya dia, betapa, saudara, menakutkannya, saudara, akan dosa dia. Yang kedua, Roh Kudus bukakan neraka, hukuman maut, kematian kekal. Seperti saya khotbah hari Kamis, saudara, dengar di YouTube itu, saudara, PA tentang neraka. Betapa menakutkan. Roh Kudus bukakan kepada dia. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus bukakan kepada dia the wonderful daripada anugerah Tuhan itu. Oh, Tuhan tuh terima dia apa adanya, saudara. Itu yang membuat dia begitu bergairah, itu yang membuat dia menangis karena Roh Kudus bukakan 3 dimensi dari satu aspek keselamatan itu. Pertama, bukakan kepada dia betapa gelapnya dosa dia. Bukakan kepada dia betapa menakutkannya neraka bagi dia. Yang ketiga, betapa ajaibnya kasih Kristus bagi dia.
3 hal itu Roh Kudus bukakan. Engkau orang jahat, dibukakan. Sebelumnya dia tidak pernah rasa diri jahat. Sebelumnya dia pergi ke pelacuran, rasa diri biasa. Sebelumnya dia berbuat dosa, tidak rasa masalah. Ketika Roh Kudus bukakan, saudara, dia begitu tertusuk-tusuk, dia merasa dirinya jahat. Yang kedua, Roh Kudus bukakan neraka bagimu. Tidak ada hal lain kecuali neraka bagimu. Upah dosa adalah maut. Kalimat-kalimat Injil yang sederhana yang sudah biasa kita dengar. Ketika sampai kepada telinga dia, Roh Kudus bekerja, saudara, dia begitu tertusuk-tusuk. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus bukakan kepada dia. Betapa ajaibnya anugerah Tuhan. Iya Tuhan, aku orang jahat. Aku harus masuk neraka. Tapi Tuhan terima aku. Itu yang bikin saudara dia nangis. Setelah dia nangis, dia bilang, besok malam KKR lagi. Teman-temanku satu persatu akan saya ajak. Waktu saya baru terima Tuhan, saudara. KKR Patong di Istora, saudara. Saya tidak punya uang, saudara. Uang koin itu 100 itu saya pakai untuk telepon teman-teman saya. Saya ajak banyak orang. Kasih mula-mula. Dan saudara, saya mau ajak saudara kepada satu bagian yang bagi saya saudara the most wonderful. Tentang kasih Tuhan. Salah satunya, saudara, banyak bagian yang saudara dengar dari khotbah saya. Tentang kasih Tuhan yang ajaib. Tapi bagian ini saya ingin ajak saudara merenungkan. Markus 5. Mari kita lihat Markus pasal yang kelima, ayat 18. Kita akan membahas bagian ini saudara agak panjang sampai dengan selesai khotbah ini. Markus pasal kelima, saudara, kita mulai dengan ayat yang ke-18. Kasih mula-mula yang muncul kepada orang ini. Markus 5, saudara ikuti banyak ayat yang akan saya ajak saudara baca. Markus 5, ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang ini ingin mengikut Tuhan, saudara, dengan kasih mula-mula. Nanti saudara akan tahu kenapa saya bilang dengan kasih mula-mula. Dia ingin melayani Tuhan, dia ingin menyertai Tuhan, dia ingin pergi bersama dengan Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan, dia ingin menjadi murid Tuhan, dia ingin ikut menjadi rasul, saudara. Ayat 18, mari kita mundur ke ayat 2. Markus 5 ayat yang kedua. Markus 5 ayat yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, orang ini ada di pekuburan, saudara, di dekat perdagangan babi. Saudara tahu cerita ini kan nanti kemudian setan akan pindah kepada babi. Kita tidak baca ayat itu. Dan ini adalah orang bukan Yahudi yang tinggal di daerah bukan Yahudi. Maka saudara, para penafsir mengatakan orang ini punya 4 kenajisan. Orang ini punya 4 kenajisan. Najis yang pertama, dia kerasukan roh najis. Itu bahasa aslinya lebih jelas, saudara, kerasukan roh najis. Yang kedua, saudara, dia di daerah bukan Yahudi yang najis. Yang ketiga, dia tinggal di pekuburan, itu najis. Orang Yahudi anggap menyentuh mayat itu najis. Yang keempat, saudara, babi itu najis. Orang ini, saudara, mempunyai kenajisan yang sempurna. Dia kerasukan roh najis, dia tinggal di daerah bukan Yahudi yang najis, dia tinggal di kuburan yang najis, dia dekat perdagangan babi yang najis. 4 kenajisan, roh najis, daerah orang bukan Yahudi yang najis, kuburan yang najis, dan saudara, babi yang najis. 4 ini ada pada dia. Dan kalau saudara baca di dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, saudara akan menemukan ini bahasa keputusasaan. Ayat 2 sampai 5, Markus ini saudara adalah orang kampung. Markus itu preman, orang pinggir jalan, saudara. Itu sebabnya bahasa dia bahasa pinggir jalan. Beda dengan Lukas, beda dengan Yohanes, beda dengan Matius. Markus saudara adalah Injil mewakili orang-orang kelas bawah. Orang berpendidikan baca Lukas, orang kelas Yahudi baca Matius, orang saudara Yunani baca Yohanes. Markus itu mewakili kelas bawah. Itu sebabnya catatan dia beda dengan semua Injil. Ini saudara catatan orang putus asa. Orang putus asa kalau pergi ke dokter, saudara, lalu tidak sembuh. Dia pulang, dia bilang apa? Dokter, apaan kayak begitu? Bola-balik tidak sembuh. Maka ketika Markus mencatat perempuan yang pendarahan sama Lukas catat beda. Markus mengatakan sudah pergi ke semua dokter, uang sudah habis banyak. Bukan saja tidak sembuh, tambah parah. Itu bahasa orang pinggir jalan. Lukas seorang dokter, tulisnya simpel. Memang tidak bisa disembuhkan. Karena Lukas dokter, dia ngerti penyakitnya. Saudara. Orang pinggir jalan tidak mau tahu ini aneh kayak begini.
Maka saudara, ketika Markus menulis bagian ini, saudara lihat ini bahasa keputusasaan. Dia tidak ada seorang pun lagi yang sanggup. Berapa kali dibilang tidak ada. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Sudah dibelenggu, dirantai-rantai, belenggu, rantai. Berapa kali diulang, saudara? Diulang-ulang terus bahasanya. Ini bahasa keputusasaan, ini bahasa panik. Ini bahasa keputusasaan, saudara. Tidak bisa. Kenapa taruh di kuburan? Lebih baik lu mati aja. Tidak dicatat, saudara, dia makan apa. Makan apa ya? Ini orang ada keluarga nggak? Keluarga buang dia. Dan dicatat dia makan apa, saudara? Makan batu, makan tikus. Makan apa enggak tahu, saudara. Enggak peduli, dia pukul-pukul diri. Enggak ada orang yang datang berkata, jangan pukul diri. Enggak ada orang yang selamatkan dia. Orang ya sudah, mati itu lebih baik. Kematianmu diinginkan. Orang semua ingin kamu mati. Makan apa terserah, makan racun terserah. Saudara sekalian, saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Bagi saya ayat 2 sampai ayat ke-5, saudara, menggambarkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa apa yang dilakukan orang-orang kepada dia bukan demi dia. Jinak, rantai, belenggu. Orang lakukan kepada dia semua hal ini demi orang, bukan demi dia. Kenapa dirantai? Supaya jangan merugikan orang lain. Keluarga malu. Kalau dia pergi, saudara bawa batu, lempar kaca orang, pecah. Keluarga rugi kalau zaman sekarang, saudara. Kenapa dirantai? Demi muka keluarga, demi dompet keluarga, demi keamanan orang-orang, bukan demi dia. Tidak ada saudara orang memperhatikan dia. Tidak ada. Semua hanya memperhatikan diri masing-masing. Tapi cinta Tuhan kepada dia begitu luar biasa. Kalau saudara buka bagian sebelumnya, perikop sebelumnya, Markus 4 bagian terakhir. Coba saudara lihat, saudara sudah tahu cerita itu apa. Perikop sebelumnya saudara menceritakan, Yesus naik kapal menyeberangi danau. Angin, taufan dan ombak menyerang. Setelah sampai di seberang danau, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan ini. Dia kembali lagi. No other purpose. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada keinginan lain. Satu-satunya tujuan Yesus datang untuk menyeberang danau dengan perjalanan yang disertai angin taufan, perjalanan yang disertai ombak besar, perjalanan yang berbahaya. Satu-satunya tujuan hanya untuk menyelamatkan dia. Saudara saya berpikir, saudara saya bertanya satu pertanyaan yang saya juga percaya itu pertanyaan kita semua. Tuhan, apakah tidak ada orang lain lagi yang harus ditolong, harus orang ini? Apa gunanya orang ini bagi kerajaan Allah? Bukankah masih banyak orang yang lebih baik dari dia yang bisa ditolong, yang ada gunanya bagi kerajaan Allah? Orang Farisi diselamatkan jadi seperti Paulus, penginjil. Pemungut cukai, itu sudah pintar dagang, saudara. Dia bisa mengurus urusan keuangan di dalam bait Allah, masih ada gunanya. Ini untuk apa, saudara? Untuk apa, saudara? Tuhan Yesus datang untuk mencari dia, untuk menyelamatkan dia, saudara, mengusir setan, saudara, dan menyembuhkan dia. 3 alasan yang saya temukan. Alasan yang pertama, saudara, dia itu gambar Allah. Tuhan Yesus mau beritahu kepada kita, dia gambar Allah. Dia gambar Allah, saudara. Sejelek-jeleknya dia gambar Allah. Alasan yang kedua, yang Tuhan Yesus mau beritahu kepada kita, saudara. Alasan kedua, inilah artinya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau cari dan menyelamatkan yang hilang yang mahal, itu wajar, itu biasa. Tapi cari dan menyelamatkan yang hilang yang tidak ada nilainya seperti orang ini, itu baru luar biasa. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi, dia gambar Allah. Kedua, inilah wujud dari mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, saudara, orang ini mewakili kita semua. Kita hanya beda versi dan beda kadar. Tapi intinya kita sama seperti dia. Kita orang yang tidak berguna, kita sampah yang penuh dengan kekurangan. Tuhan datang cari dia. Ini satu pasal, saudara, sampai penafsir-penafsir mengatakan, ini saudara salah satu the most compassionate passage in the whole Bible. Salah satu, saudara, bagian yang sangat luar biasa. Dan yang paling menyentuh saya itu ayat 15. Ayat 15 itu paling menyentuh saya, saudara. Sungguh, mereka datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Dia saudara orang yang dibuang, keluarganya pun buang dia. Tidak ada satu orang mencari dia, tidak ada satu orang yang kehilangan dia.
Semua orang ingin dia lebih baik mati. Tapi Tuhan cari dia. Betapa ajaibnya cinta Tuhan itu. Tuhan cari dia. Saudara. Sekarang dia sudah duduk, sudah berpakaian. Wah, saya kalau ingat ini saudara, sungguh terharu. Saudara. Dia sudah, Tuhan, saya mau jadi murid Tuhan. Terima saya Tuhan. Saya ini gak ada nilai. Tapi Tuhan, jangan buang saya. Kalau bukan saya datang kepada Tuhan, kepada siapa lagi saya datang? Saya tidak ada nilai, keluarga saya pun buang saya Tuhan. Sekarang dia berpakaian, dia sudah waras. Dia duduk saudara, seperti Maria duduk di kaki Yesus. Tuhan, terima saya jadi muridmu. Orang yang tidak berguna ini saudara. Wah, luar biasa saudara. Itu sebabnya saudara, saya berharap kepada setiap orang tua. Ketika saudara menghadapi anak saudara, saudara ingat cerita ini. Tidak ada orang yang lebih tidak berguna dari orang ini saudara. Tapi Tuhan mengasihi dia. Secara seringkali kita lebih gampang putus asa. Kita harus dikuatkan oleh cerita ini saudara. Tuhan terima dia. Tuhan cari dia. Saudara. Nanti saudara lihat di bagian akhir cerita ini. Apa yang terjadi? Dia duduk saudara berpakaian waras. Duduk saudara, itu yang harus digarisbawahi. Para penafsir menggarisbawahi kata duduk. Karena mereka mengingat Maria duduk di kaki Tuhan. Berarti sekarang dia mau jadi murid. Mereka datang, mereka lihat dia tadi yang pukul-pukul diri. Yang putuskan rantai. Sekarang dia duduk, saudara. Tuhan, terima saya. Kalau saya bukan Tuhan, siapa saya? Apa arti hidup saya? Saya tidak mempunyai nilai lagi. Tuhan, pakai saya. Saudara lihat nanti bagian akhir daripada bagian ini, saudara. Dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, keluarga tidak mampu. Sudah angkat tangan, saudara baca ayat 2-5 itu bahasa Markus. Markus dengan begitu luar biasa menggambarkan keputusasaan. Dirantai, dibelenggu, saudara dijinakan, semua tidak bisa, tidak ada orang. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, saudara. Not one, not anyone, not, saudara dipakai not terus, tidak bisa. Buntu. Tapi special coming of Jesus, Tuhan datang khusus cari dia. Tidak ada kebutuhan lain, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada tujuan lain. Satu-satunya tujuan Tuhan datang. Hanya cari dia. Bawa dia saudara. Itu sebabnya dia kepengen ikut saudara. Dia kepengen ikut. Tapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan tidak izinkan orang ini ikut? Karena pelayanan Yesus terlalu sulit. Dia tidak ikut pun saja Yesus sudah sulit. Apalagi dia seorang bukan Yahudi. Mengikut pelayanan Yesus. Yesus akan dibenci oleh banyak orang Yahudi. Yesus tidak mau. Bukan karena menolak dia saudara. Karena pelayanan Yesus terlalu sulit, itu pertama saudara. Tapi yang kedua, karena dia punya tugas yang akan saudara kaget ketika melihat di bagian akhir daripada pembahasan ini. Saudara sekalian, Yesus berkata di ayat 19. Bahasa Indonesia kurang bagus saudara, tapi ESV-nya luar biasa. Ayat 19, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bahasa dari Inggris, dari ESV. Saudara. Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. How much the Lord has done for you. Saya terjemahkan how much bukan berapa banyak, saudara. Betapa banyak. Pulanglah ke kampungmu, ceritakanlah betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan kepadamu. Dan ceritakanlah bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Inilah artinya kesaksian. Kesaksian itu bukan cerita diri kita, bukan cerita pengalaman kita, bukan cerita masa lalu kita, bukan cerita dosa kita. Bukan, kesaksian adalah cerita betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Dan betapa ia berbelas kasihan kepada kita. Saudara luar biasa. Ayat 20, dia taat saudara. Dan diulang lagi. Catatan dari ayat 19, ayat 20. Orang itu pun pergilah mulai memberitakan di daerah Dekapolis. How much the Lord has done for him. Bahasa Inggrisnya saudara. Cerita begitu banyak, betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan kepada dia. And everyone marveled. Setiap orang kagum. James Edwards saudara, yang menafsirkan Injil Markus. James Edwards mengatakan, dalam Injil Markus,
Orang kerasukan setan yang disembuhkan ini menjadi misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus. Misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan Thomas, bukan siapapun, saudara. Misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus orang ini. Tuhan pakai dia, pulang ke kampung, ceritakan betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan kepadamu, kepada orang-orang sekampungmu. Indah ya. Orang yang dibuang oleh keluarga, Tuhan pakai dia. Saya belajar dari teks ini, saudara. Tidak pernah ada orang yang tidak berguna. Itu sebabnya saudara, kita jangan menilai orang dari sekejap mata, saudara. Kadang-kadang kita lihat orang modelnya, wah tidak bagus, saudara. Ini anak tidak ada gunanya, ini anak sial, anak neraka, anak setan, anak Lucifer. Nanti dulu. Kalau saudara lihat orang ini, adakah orang lebih payah lagi dari orang ini, saudara? Tapi Tuhan selamatkan dia. Tuhan pakai dia, harus dia, saudara. Saudara sekalian, dia adalah the first missionary to the Gentiles. He was a Gentile, becoming the first missionary to the Gentiles. Orang bukan Yahudi pertama yang diutus kepada orang bukan Yahudi. Bukan Thomas, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan rasul-rasul yang hebat-hebat itu misionaris pertama. Bukan semua. Seluruh Injil Markus, misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus, orang ini. Saudara, saya berharap Tuhan beri pengharapan kepada saudara. Melihat siapapun, melihat anak saudara atau melihat orang lain, Tuhan beri pengharapan. Karena Tuhan kalau lakukan sesuatu, saudara akan kaget, saudara. Saudara akan heran, saudara akan kaget. Kita tidak pernah tahu, saudara. Kita tidak pernah tahu. Yang kita lihat, saudara, kadang-kadang kejengkelan kita. Yang kita lihat, saudara, adalah kita lihat orang itu, wah gimana ya. Kita tidak tahu, saudara. Setiap orang, saudara, yang lahir itu, saudara, memberi kepada dunia. Ada seorang penulis berikan kalimat bagus sekali, saudara. Setiap anak yang lahir, kata dia, membuktikan Tuhan belum putus asa kepada manusia. Setiap orang lahir, saudara, membuktikan Tuhan belum putus asa kepada manusia. Hannah Arendt mengatakan Tuhan melahirkan manusia ke dalam dunia berarti ada sesuatu yang baru di dalam dunia. Betul, saudara. Orang ini, saudara, lihat orang ini. Siapa lebih payah dari orang ini, saudara. Tapi Tuhan beri kepada dia cinta kasih dan dengan kasih mula-mula itu dia pergi melayani. Kalau saudara, gereja Efesus tidak bertobat, kaki Dian itu akan diambil. Seperti garam yang tidak lagi menjadi asin akan dibuang. Tapi barang siapa menang, diberi pohon kehidupan. Diberi kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara dengar PA saya tentang Wahyu 22 di YouTube. Saudara, saya menjelaskan bagian itu dengan lebih panjang. Saya tidak korbankan hari ini, saudara. Saudara sekalian, kasih mula-mula. Mari kita berdoa. Kita merenungkan firman, merenungkan kebaikan Tuhan. Dan terus menerus meminta Tuhan, beri kepada aku kasih mula-mula. Segarkan hatiku dengan kasih mula-mula. Supaya aku semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi orang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan beri kepada kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan penuhi hati kami dengan kasih mula-mula yang mengerti betapa Tuhan mencintai kami sehingga kami digerakkan untuk lebih menghargai pengorbanan Kristus dan lebih mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Kami berdoa ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih mula-mula yang Tuhan pernah beri kepada kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang sudah dingin, Tuhan bangunkan. Kepada setiap anak-anak kami yang belum menerima api, Tuhan beri cinta kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang terhilang, kiranya kami jangan putus asa. Karena kami tahu orang yang kerasukan ini yang dibuang oleh keluarganya, Tuhan pergi dan panggil dia. Kiranya Tuhan juga panggil orang-orang di sekitar kami yang terhilang, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.